Halo Toters, gimana kabarnya? Masih kerja lembur? Capek? Kembali lagi bersama Empel. Today kita akan ngebahas film tentang supir yang mirip Justin Bieber tetapi berkemudi layaknya Dominic Toretto. Bertugas sebagai pembantu kawanan maling buat bayar cicilan panci dan butuh cuan buat modal nikah. Daripada banyak ngoronyoh di awal, mari aduk kopi dan ngehunjar. Terus langsung kita geber ke videonya. I just remembered something. Di segmen awal kita langsung diperkenalkan pada seorang tokoh bernama Mil atau orang yang lebih senang dipanggil dengan nama Baby saja. Ini orangnya. Diketahui si Baby merupakan seorang pengemudi handal yang dengan skillnya tersebut ia mengabdikan diri pada sekelompok perampok karena keterlibatan utang piutang dengan bosnya. Dan cerita berlanjut dengan aksi pembobolan pada sebuah bank oleh 3 orang perampok di mana mereka terdiri dari Grip, Buddy, dan pacarnya sendiri bernama Darling. Sementara Baby hanya bertugas menunggu di mobil untuk segera membawa ketiga temannya itu kabur dari sana. Apa yang mereka lakukan tergolong aksi yang sangat nekat. Selain karena berlangsung di siang bolong, mereka juga melakukannya di tengah-tengah keramaian kota. Sehingga tak heran jika dalam waktu cepat pihak kepolisian dapat mencium perbuatan mereka dan berujung pada aksi kejar-kejaran. Dengan kepiawaian Baby dalam mengolah kemudi, ternyata bukan sekedar isapan jempol belaka dan bahkan rekan-rekannya sendiri sempat dibuat tercengang. Karena dengan begitu full skillnya, Baby mampu membawa mobilnya berbaur dengan laju mobil lain sampai akhirnya para polisi merasa bingung dan memutuskan untuk berhenti mengejarnya. Seperti yang biasa dilakukan selepas menjalankan misi, kesatuan perampok nekat ini merayakannya cukup dengan minum gudai bersama dan selanjutnya diketahui bahwa otak dari semua ini adalah seorang tua-tua keladi bernama Doklok. Ini penampakannya yang tanpa rasa ragu ia langsung mengambil sebagian jatah milik Baby untuk cicilan hutangnya. We all paid up. Di kediamannya, Baby tinggal bersama seorang laki-laki bernama Joseph. Selain usianya yang sudah renta, Joseph yang sekaligus ayah angkat si Baby ini menderita lumpuh dan bisu. Namun walau demikian, Baby tetap menyayanginya dengan sepenuh hati. Bagaimana tidak, Joseph lah satu-satunya orang yang telah menjelma sebagai sosok pengganti ayah dalam kehidupan Baby. Ketika Joseph mengetahui keterlibatan anaknya pada aksi perampokan, Baby spontan menjawab kalau dia melakukannya hanya sekali ini saja dan kedepannya ia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Bahkan ia akan mencari pekerjaan yang lebih halal dan barokah seperti yang selama ini Joseph inginkan. They grow up so freaking fast, don't they? Ngomong-ngomong, selain jago mengemudi, Baby juga punya hobi unik, yakni merekam suara-suara apa saja, kemudian disusunnya menjadi sebuah nada yang enak didengar. Jumlah karya yang telah Baby ciptakan dapat terhitung dari betapa banyaknya kaset pita yang telah ia kumpulkan di dalam lemari kamarnya. Dari situ terungkap bahwa dalam kehidupan Baby tersirat sebuah sejarah kelam di masa kobernya, tepatnya setelah peristiwa kecelakaan mobil yang membuat ia menjadi setengah tuli, bahkan juga ia harus kehilangan kedua orang tuanya dari kejadian tersebut. Dari semenjak itulah Baby sering mendatangi restoran tempat mendiang ibunya dulu bekerja, terlebih setelah kehadiran seorang karyawati baru bernama Deborah, ini parasnya, yang sejak pandangan pertama Baby benar-benar dibuat terpesona olehnya. You are so beautiful. If you have any more questions, just holler. Selang beberapa saat, Baby disuruh untuk menghadap bosnya di markas. Di sana kemudian ia diperkenalkan dengan 3 orang partner baru, yaitu Eddie, Obed, dan Codet terkait misi perampokan baru, di mana ketiga orang ini akan dilibatkan bersama sebagai eksekutor.
If you can't take my word for him, then get back in that fucking elevator. Obed sempat dibuat kesal dengan sikap Baby yang cuek dan malaweng di saat Dolko memberikan tausiahnya. Namun setelah itu Dolko pun sadar jika ternyata Baby merupakan seorang yang jenius karena terbukti mampu menyerap semua materi yang disampaikan walau terlihat seperti tak memperhatikannya sama sekali. That's my baby. Fuck your baby. Saat waktunya tiba, konsentrasi ketiga orang ini pun langsung tertuju ke arah mobil target dan saat itu pula mereka segera mengenakan topengnya masing-masing sebelum kemudian aksi perampokan kedua ini pun dimulai. Di sisi lain, Baby yang sedari tadi menunggu di mobil terkejut ketika tembakan si Obed malah menyasar pada polisi pengawal, disusul dengan kemunculan seorang pria bersenjata yang karena itu mereka terpaksa harus segera menghindar dan melanjutkan aksi perlawanannya di jalan. Kekacauan tersebut telah mengakibatkan arus kota mengalami macet parah sehingga cukup menghambat gerak langkah mereka dalam melakukan pelarian. Alhasil mereka pun terpaksa harus membajak mobil baru saking karena paniknya sampai-sampai si Codet lupa dan meninggalkan senjata di dalam mobil sebelumnya. Singkat cerita, kesatuan perampok ini berhasil lolos dari pengejaran polisi dan seperti biasa Dolko langsung membagikan jatah upah mereka kecuali si Codet yang kumargi kakantun bedilna, maka si Dolko pun mengganjarnya dengan hadiah abadi berupa hukuman diusap-usap bedil hingga tewas. And you're all straight, baby. Dengan tuntasnya misi tersebut, maka urusan sametan si Baby dengan bos Dolko pun terbayar lunas dan beban hidup Baby yang sebanyak itu pun terasa sedikit harampang. Selanjutnya tersisa satu tugas lagi untuk si Baby, yaitu mengantarkan mobil yang ada mayat si Codetnya ke tukang rongsok untuk dihancur leburkan. Beberapa saat kemudian Baby kembali mendatangi restoran untuk bertemu dengan Deborah, di mana kali ini ia bermaksud untuk menyatakan cintanya kepada Deborah, dan setelah itu hubungan mereka pun terlihat semakin lengket saja karena sejatinya mereka sudah saling suka sejak dari awal jumpa. Coffee? Please. Yeah, cream and sugar. Di lain waktu, Baby memeriksa uang yang telah disisihkan selama bekerja untuk Dolko. Selama itu Joseph tak pernah mau memakannya walaupun sepeser pun. Yang ada ia tetap mengingatkan agar Baby segera mendapatkan uang penghasilan halal seperti yang dia inginkan. Sesuai janji yang pernah diucapkan, Baby pun mengikuti keinginan Joseph dengan menjadi kurir pizza super gesit. Dikarenakan keahliannya dalam memacu mobil ini, dia jadi lebih sering mendapatkan bonus tambahan yang semua itu selalu ia berikan untuk membahagiakan ayah angkatnya. Pada suatu malam yang gelap, Baby akhirnya bisa memadu kasih dan merasakan pesona paras cantik dan gelisnya Deborah. Dan itu pun masih di restoran tempat Deborah bekerja. Namun yang membuat Baby kaget ternyata Dolko sudah berada di tempat yang sama dan tiba-tiba mentraktir makanan mereka berdua. Usut punya usut, Dolko rupanya masih sangat membutuhkan peran Baby. Meski di awal sempat menolak tawarannya, namun karena ada ancaman, maka dengan terpaksa Baby pun menerima tawaran tersebut untuk yang terakhir kalinya. Yes. I'll pick you up in the morning. Baby sempat menghubungi Deborah dan mengajaknya untuk melarikan diri karena sejatinya dia sudah berniat untuk cuci tangan dari pekerjaan kotor ini. Namun di sisi lain, Dolko sudah mempersiapkan tim dengan formasi baru, tapi tetap 3 orang beranggotakan Budi, Darling, dan Obed saja. Sesaat setelah itu, Baby bergegas membawa ketiga timnya menuju sebuah tempat untuk mengambil persenjataan yang menurut Dolko telah dipersiapkan oleh beberapa orang rekannya di sana. Namun tiba-tiba I just love smoking pigs.
Sebagai seorang penjahat profesional, insting gelap si Obed tahu jika yang sedang dihadapi bukanlah orang biasa, melainkan dari aparat kepolisian yang bahkan dulu pernah berurusan dengannya. Dari sini timbul kecurigaan bahwa Dolko telah berkhianat dan mereka pun memutuskan balik lagi ke markas saat itu juga. Sayangnya saat dalam perjalanan, Baby dipaksa disuruh melipir dulu untuk beli garpit setengah karena tahu ini adalah tempat Deborah bekerja. Ketika Obed tengil dan berniat untuk berbuat onar di sana, spontan Baby memasang badan sekaligus isyarat untuk Deborah bahwa dirinya bukan bagian dari mereka dan berpesan bahwa sebentar lagi ia akan membawa Deborah pergi dari sana. Di sisi lain, Dolko mengetahui apa yang telah anak buahnya lakukan dengan para pemasok senjata tadi, yang mana mereka ini sebenarnya memang para polisi yang sudah berada di pihak Dolko. Maka setelah mendapatkan penjelasan ini, Budi dan trio Bagong pun mau melanjutkan kembali misinya seperti yang sudah dirancang dari awal. Get ready for this fucking thing. Tepat pukul 2 malam hari itu, Baby membulatkan tekad untuk hengkang dari circle para penjahat kriminalnya ini. Namun tiba-tiba si Budi langsung mencegatnya, dibantu si Odette yang mulai merasa risih dengan gerak-gerik Baby yang terus terlihat mencurigakan. Apalagi dengan adanya kaset yang berisi percakapan mereka, Obed semakin curiga jikalau si Baby merencanakan sesuatu di luar skenario, sehingga sebuah pukulan telak dilayangkan ke rahangnya Baby dan membuatnya tak sadarkan diri. Padahal mah isi semua kaset-kaset itu tak lebih dari sekadar musik-musik ciptaannya si Baby. I'm driving. Di saat membantu misi lainnya, Baby memperingatkan seorang karyawan pos untuk tidak masuk ke dalam karena berbahaya. Akan tetapi karena dia keras kepala justru maksa hayang asup karena membawa petugas keamanan. Akhirnya kanjut dengan menjalankan misi yang tak sepenuh hati, membuat Baby merasa muak terhadap rekan setimnya sendiri. Dan Obed termasuk orang yang terkena imbas dari kesalahannya tersebut. Bahkan sejak itu kekompakan mereka menjadi kalut dan saling berpencar untuk mengamankan dirinya sendiri masing-masing. Sementara itu kepolisian masih gencar melakukan pengejaran sampai-sampai Baby harus menyamar untuk mengelabui dengan mencuri pakaian. Meski semua itu tak berbuah manis, namun akhirnya ia bisa lolos setelah nekat mencuri sebuah mobil untuk dibawa lari sekencang-kencangnya. Namun tiba-tiba sebuah kenaasan menimpa pasangan Budi dan Darling, di mana setelah mobilnya tertabrak mereka pun harus berhadapan dengan serangan para polisi yang dalam waktu singkat berhasil menemukan keduanya sehingga mereka tewas di tempat itu juga. Berbeda dengan Baby yang masih punya kesempatan kabur dengan mobil lain dan dapat kembali pulang ke rumahnya dengan selamat, tanpa menoleh apapun, Baby langsung mengambil uang celengan yang dia simpan dan kali ini ia bermaksud menitipkan Joseph di sebuah panti jompo dengan sejumlah uang yang disisihkan untuknya, sementara sebagian lagi ia siapkan untuk bekal kawin lari bersama kekasihnya, Deborah. Dan betapa terkejutnya Baby setelah melihat Budi masih hidup sambil menodongkan pistol ke arahnya, ditambah lagi dengan kemunculan seorang polisi yang diyakini pasti akan menangkap dirinya juga. Maka begitu ada kesempatan, Baby langsung menembak Budi untuk segera membawa Deborah pergi. Namun sialnya ternyata tembakannya barusan masih belum cukup membuat Budi mati. Yang ada dia malah bangkit melawan hingga keributan antar kedua orang ini pun terjadi. Right there. Tak mau buang-buang waktu, Baby lantas cabut menemui Dolko untuk menukarkan surat-surat berharga yang telah dirampasnya dengan koleksi kaset-kasetnya yang sebelumnya sempat Dolko tahan untuk dijadikan jaminan. I'm not your lucky charm anymore. Setelah saling tukar barang, keduanya pun sepakat untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun tiba-tiba dipertemukan lagi dengan 3 kawanan pemasok senjata tadi, di mana mereka sengaja datang untuk menuntut pertanggungjawabannya. Baru saja usai melumpuhkan ketiga orang itu, Dolko harus dihadapkan pula dengan bebenguk si Budi yang datang-datang langsung menabrakkan mobilnya.
Kini hanya tersisa 2 orang terakhir yaitu Baby dan Deborah saja, namun dengan kemahirannya Baby berhasil mendorong mobil si Budi jatuh terbakar. Sampai-sampai mereka mengira jika dia tewas, padahal ternyata... You did good, kid. Dan beruntung dengan bantuan Deborah, kini si Baby berhasil mendapatkan seluruh senjatanya yang untuk kesekian kalinya Baby baru kali ini bisa meyakinkan sepenuhnya bahwa Budi benar-benar tewas di saat itu juga. Setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya 2 sejoli ini keluar dari tekanan dan kembali melanjutkan rencananya, meski di akhir kemudian tim kepolisian menghadang perjalanan mereka, dan di situ Baby memilih untuk menyerahkan diri karena dia tahu bahwa sang sutradara pasti akan meringankan hukumannya agar ia bisa mempersunting Deborah dan hidup dengan tenang. Film pun tamat dan akhir yang cukup mendeborahkan. Selepas menonton film ini, saya teringat dengan satu ayat yang artinya, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Bahwa seperti halnya si Baby yang berusaha keluar dari dunia kriminal dan mencari kehidupan yang lebih baik, kita juga memiliki kekuatan untuk mengubah takdir kita dengan pilihan dan tindakan yang kita ambil. Meskipun Baby dilahirkan dalam lingkungan yang penuh kejahatan dan kesulitan, dia tetap memilih untuk berjuang dan mengambil langkah-langkah untuk merubah kehidupannya. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita mungkin dilahirkan dalam kondisi yang sulit, kita tetap punya kesempatan untuk mengubah nasib kita dengan usaha dan niat yang baik. Dengan kata lain, film ini mengingatkan kita bahwa takdir bukanlah sesuatu yang pasrah dan tidak bisa diubah, tetapi kita memiliki kendali atas hidup kita dan bisa mengubahnya dengan membuat pilihan yang tepat dan berani mengambil langkah untuk berubah. Seperti dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Saya Ampel dan anak magang mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Salam hormat, semoga lembur kalian berbuah upah yang berlimpah. Amin. Capek anjir.